Askam adalah seorang pemuda asal sebuah desa kecil di Sumatera, hidup dalam kesederhanaan dengan keluarganya yang terdiri dari orang tua dan adik perempuannya, Vira. Sejak kecil, Askam diajarkan tentang arti kerja keras dan keberanian untuk mengejar mimpi. Namun, mimpi besar untuk hidup lebih baik selalu terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Ayahnya, seorang petani yang bekerja keras di lahan sempit, seringkali pulang dengan wajah letih, tak mampu memberikan lebih untuk keluarganya. Askam selalu merasa tidak cukup berbuat banyak, meski usahanya tak pernah berhenti. Keinginan untuk memperbaiki nasib mendorongnya untuk mencari cara agar bisa memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarga. Suatu hari, ketika Askam sedang bekerja di ladang, ia didatangi oleh seorang pria asing. Namanya adalah Darto, seorang pria berusia sekitar 40-an yang mengenakan pakaian rapi, berbeda dengan orang desa lainnya. Darto membawa kabar yang tak terduga, sebuah tawaran pekerjaan di luar negeri yang dijanjikan dengan gaji 30 juta per bulan, lebih dari cukup untuk memperbaiki keadaan keluarga Askam dalam waktu singkat. Darto mengklaim bahwa ia adalah agen perekrutan tenaga kerja untuk sebuah perusahaan besar di Kamboja yang membutuhkan pekerja keras seperti Askam. Pada awalnya, Askam merasa ragu. Tawaran itu terdengar seperti mimpi yang tak mungkin terjadi, terutama dengan latar belakangnya yang hanya seorang petani. Namun, Darto dengan meyakinkan mengungkapkan bahwa banyak orang di desa yang telah bekerja dengan perusahaan itu dan meraih kehidupan yang jauh lebih baik. Kamu akan mendapat gaji yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan, dan keluarga kamu tidak akan menderita lagi, ujar Darto, sambil menunjukkan berbagai dokumen yang tanpa resmi, meskipun Askam merasa ada yang janggal dengan penampilan Darto yang terlalu bersih dan formal. Setelah beberapa kali pertemuan, dan dengan dorongan dari keluarga yang mendukungnya untuk mencari kesempatan yang lebih baik, Askam akhirnya memutuskan untuk mengambil tawaran itu. Ia berpikir bahwa jika ia berhasil, keluarga mereka akan terbebas dari keterbatasan hidup yang selama ini mereka jalani. Dengan rasa percaya diri yang baru, ia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan Vira, dan memulai perjalanan baru yang diyakini akan mengubah hidupnya. Darto mengurus segala sesuatunya, dari tiket pesawat, visa, hingga penginapan sementara, semua terlihat sangat profesional. Askam bahkan diberitahu bahwa proses keberangkatan hanya memerlukan waktu beberapa hari. Dalam hatinya, ia merasa sedikit cemas, namun rasa cemas itu tertutupi oleh antusiasme untuk memulai hidup baru. Ia membayangkan hidup dengan gaji yang besar, dapat membelikan rumah yang lebih layak untuk orang tuanya, serta memberikan pendidikan yang lebih baik untuk Vira. Ketika hari keberangkatan tiba, Askam bersama beberapa pekerja lain yang tampaknya juga datang dari desa-desa sekitar berangkat menuju Kamboja. Mereka semua tampak antusias, beberapa bahkan berbicara tentang rencana besar mereka setelah mendapatkan pekerjaan tersebut. Namun, ada sesuatu yang membuat hati Askam terasa sedikit tidak nyaman. Selama perjalanan ke bandara, mereka hanya ditemani oleh Darto, yang terus-menerus mengingatkan mereka untuk tidak khawatir dan meyakinkan bahwa semua akan berjalan lancar. Setibanya di bandara, mereka segera diberangkatkan dengan pesawat yang tampak biasa-biasa saja, namun tidak ada yang mencurigakan. Selama penerbangan, Askam mencoba untuk berbicara dengan rekan-rekan barunya, namun kebanyakan dari mereka hanya tersenyum dan berdiam diri, seperti ada yang mereka sembunyikan. Askam merasa bahwa mereka semua terhubung oleh harapan yang sama, pekerjaan yang menggiurkan dan kehidupan yang lebih baik. Tapi ia tidak tahu, kehidupan yang ia bayangkan hanyalah sebuah ilusi yang akan segera runtuh begitu ia menginjakan kaki di tanah Kamboja. Sesampainya di Kamboja, Askam bersama dengan rekan-rekannya diantar oleh sekelompok pria berbadan besar dan tampak garang menuju sebuah tempat yang jauh dari pusat kota. Tempat itu tampaknya lebih seperti kawasan industri daripada perusahaan besar yang dijanjikan. Mereka ditempatkan di sebuah barak sederhana yang jauh dari kesan kemewahan yang sebelumnya digambarkan oleh Darto. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria lokal bernama Rit, yang mengenalkan diri sebagai pengurus tempat tersebut. Rit menyambut mereka dengan senyuman, namun ada yang terasa aneh dengan cara dia berbicara, terlalu berlebihan dan penuh kata-kata yang mengelak. "Selamat datang di tempat kami, kalian akan diberi pekerjaan yang sangat menguntungkan," kata Rit dengan nada suara yang penuh kepercayaan diri, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Hari pertama mereka di tempat itu diisi dengan berbagai pengarahan mengenai pekerjaan yang akan mereka jalani. Ternyata, pekerjaan yang mereka lakukan jauh dari yang dibayangkan. Mereka diperkenalkan dengan fasilitas yang jauh dari kata nyaman, pabrik-pabrik gelap yang tampaknya dipenuhi dengan tenaga kerja paksa. Askam merasa ada yang sangat salah dengan tempat ini. Meskipun begitu, ia masih berusaha untuk bertahan, mengingat harapan akan gaji besar yang sudah dijanjikan. Namun, kecurigaannya semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Darto tidak pernah terlihat lagi setelah mereka tiba di Kamboja.
Setiap kali Aska mencoba mencari tahu lebih lanjut, ia hanya mendapat jawaban samar dari Reed dan para pekerja lainnya. Perlahan, mimpi tentang kehidupan yang lebih baik mulai memudar, digantikan oleh ketidakpastian yang mencekam. Aska mulai merasakan kekosongan yang semakin mendalam di dalam hatinya. Setelah beberapa minggu tinggal di barak yang suram, realitas yang ia hadapi semakin jauh dari bayangannya tentang Kamboja yang penuh harapan. Pekerjaan yang dijanjikan jauh berbeda dari yang ia bayangkan, bukan pekerjaan kantor atau proyek besar yang penuh dengan penghargaan dan gaji tinggi. Sebaliknya, mereka dipaksa bekerja di sebuah pabrik kecil yang terletak jauh di luar kota, sebuah tempat yang hampir tidak pernah terlihat oleh dunia luar. Pabrik itu memproduksi barang-barang murah, dengan kualitas yang sangat buruk. Setiap hari, Askam dan rekan-rekannya bekerja tanpa henti, terkadang hingga larut malam, dengan imbalan yang jauh lebih kecil dari yang dijanjikan. Beberapa pekerja sudah mulai merasakan keputusasaan. Mereka diberi makan seadanya, hanya nasi dan sayur yang dimasak dengan cara yang tidak higienis. Pekerjaan mereka sangat berat, bahkan lebih berat daripada apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pernah sekali, Aska mencoba berbicara dengan Reed tentang gaji yang belum dibayarkan. Namun, Reed hanya memberikan jawaban samar dan terus menekan mereka untuk bekerja lebih keras. Setiap kali mereka mempertanyakan hak mereka, Reed hanya berkata, "Kalian tidak di sini untuk bersantai. Gaji besar akan datang nanti, bersabarlah." Tetapi waktu berlalu, dan gaji yang dijanjikan tetap tidak ada. Aska merasa seperti sedang terperangkap dalam sebuah jebakan yang tak terhindarkan. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah tertipu oleh Darto, yang kini hilang entah kemana. Setiap kali ia mencoba mencari tahu lebih lanjut, tidak ada satupun pekerja yang bisa memberi penjelasan jelas. Beberapa pekerja lainnya mulai terlihat lelah dan putus asa, bahkan ada yang berbicara secara terbuka tentang melarikan diri. Namun, setiap percakapan tersebut segera dihentikan dengan peringatan keras dari para pengawas yang bekerja di pabrik. Mereka tahu betul bahwa siapapun yang mencoba melarikan diri akan dihukum dengan sangat kejam. Pada malam hari, ketika Askam terbaring di tempat tidurnya yang sempit, pikirannya tak henti-hentinya berpacu. Ia memikirkan keluarga di rumah, terutama orang tuanya dan adiknya, Vira. Seharusnya mereka bisa hidup lebih baik dengan penghasilan yang dijanjikan, tetapi sekarang, Aska merasa tidak hanya menyia-nyiakan uangnya untuk pergi jauh-jauh ke negeri orang, tetapi juga sudah terjebak dalam sebuah kehidupan yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Bahkan untuk makan yang layak pun menjadi tantangan. Kadang, ia hanya bisa terdiam, merasakan rasa lapar yang menyiksa di perutnya. Suatu malam, ketika sedang duduk di samping barak, Aska bertemu dengan seorang pekerja lain yang sudah lebih lama berada di Kamboja. Namanya Alif, seorang pria muda asal Madura yang sudah bekerja selama beberapa bulan di tempat yang sama. Alif terlihat lebih banyak bicara dengan rekan-rekan lainnya dan lebih terbuka dalam berbagi pengalaman. Ia pernah bekerja di negara-negara lain, tetapi Kamboja adalah tempat yang paling buruk baginya. "Askam, kita harus mencari jalan keluar dari sini. Tempat ini lebih mirip penjara daripada tempat kerja," kata Alif dengan serius, tatapannya penuh kecemasan. "Kita hanya dipaksa bekerja tanpa kompensasi yang layak. Jangan harap gaji itu akan datang. Ini hanya permainan besar para pengusaha yang menipu kita." Aska mendengarkan dengan hati-hati. Alif melanjutkan, "Darto itu hanya agen yang diutus untuk memancing kita ke sini. Dia mendapatkan komisi dari setiap orang yang dikirim. Setelah kita tiba di sini, mereka mengubah segalanya. Tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan." Malam itu, kata-kata Alif terus bergema di benak Askam. Ia semakin yakin bahwa ia telah tertipu. Mimpi yang dulu begitu besar kini berubah menjadi kenyataan pahit yang tak bisa diterima. Namun, meski ada rasa takut dan putus asa yang menghimpit, Askam merasa ia tidak bisa diam saja. Ia harus melakukan sesuatu untuk keluar dari tempat ini dan kembali ke keluarganya. Esok harinya, Askam berbicara lebih banyak dengan Alif dan beberapa pekerja lain yang merasa tak tahan lagi dengan kondisi di pabrik. Mereka mulai berbicara tentang melarikan diri, meskipun tahu resiko yang harus mereka hadapi. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berharap pada gaji besar yang telah dijanjikan, dan mereka harus mencari jalan keluar dengan cara apapun, meskipun itu berarti melawan aturan yang ada. Reed mulai memperhatikan perubahan sikap di antara pekerja-pekerja tersebut. Ia mulai menekan mereka untuk bekerja lebih keras dan mengancam mereka yang mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Salah seorang pekerja yang mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang tempat ini, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua pekerja takut jika mereka juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Namun, Aska merasa bahwa mereka sudah tak punya pilihan lain.
Ia harus berjuang untuk bertahan hidup dan kembali ke rumah, meskipun itu berarti melawan sistem yang telah menjebaknya. Kegelapan mulai menyelimuti setiap langkah mereka, namun di dalam hati mereka, masih ada secercah harapan untuk menemukan jalan keluar dari surga yang menyesatkan ini. Setelah percakapan malam itu dengan Alif, Aska merasa bahwa waktu untuk bertindak sudah semakin mendesak. Ia tak bisa lagi hanya berdiam diri dan berharap akan ada perubahan yang datang dari pihak pengusaha. Kebenaran yang semakin jelas bahwa gaji yang dijanjikan adalah kebohongan besar membuat hatinya semakin berat. Ketika hari-hari berlalu dan kondisi kerja semakin parah, ia mulai merencanakan langkah-langkah yang bisa membebaskannya dari cengkeraman sistem yang menjeratnya. Setiap hari, Aska mengamati lebih cermat lingkungan sekitar. Ia tahu bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan dalam situasi ini. Namun, bersama dengan Alif dan beberapa pekerja yang sudah cukup lama berada di Kamboja, mereka mulai merencanakan pelarian. Di tengah kesibukan pabrik dan pengawasan ketat, mereka mencoba berbicara secara diam-diam di sudut-sudut barak, merencanakan bagaimana cara mereka bisa keluar dari tempat yang terisolasi ini. Reed mulai semakin curiga. "Kita harus segera bertindak sebelum dia tahu apa yang kita rencanakan," kata Alif suatu malam, ketika mereka berkumpul di pojok barak yang gelap. Aska mengangguk setuju. Ia tahu bahwa Reed, dengan segala caranya, akan mencoba menghentikan mereka. "Kita butuh bantuan dari luar. Jika kita bisa keluar dari sini dan menuju ke kota besar, mungkin kita bisa meminta bantuan dari kedutaan," ujar Askam, meskipun suara hatinya berbisik penuh keraguan. Tapi dalam hati Askam, kebimbangan itu mulai menghilang. Setiap hari, ia semakin tertekan oleh situasi ini. Ia merasa seperti seekor tikus yang terjebak dalam perangkap. Tidak ada jalan keluar, kecuali dengan berani mengambil risiko. Satu-satunya hal yang bisa ia andalkan adalah kerjasama dari sesama pekerja yang sama-sama terperangkap dalam penipuan ini. Malam itu, setelah beberapa minggu merencanakan dengan hati-hati, mereka akhirnya berhasil menemukan celah untuk melarikan diri. Mereka tahu bahwa para pengawas tidak akan mudah terperdaya, namun mereka juga sadar bahwa jika mereka menunggu lebih lama lagi, peluang untuk keluar dari tempat itu akan semakin kecil. "Besok malam, saat pengawas tertidur, kita akan keluar dari sini," kata Alif dengan penuh keyakinan. Tepat pada tengah malam, dengan hati berdebar dan langkah yang pelan, Askam, Alif, dan beberapa pekerja lain yang telah siap untuk melarikan diri menyelinap keluar dari barak. Mereka tahu bahwa pengawas akan mulai memeriksa area sekitar barak pada pukul 2 pagi, jadi mereka harus bergerak cepat. Dengan hanya membawa sedikit bekal dan keberanian yang tersisa, mereka melewati pagar kawat berduri yang membatasi area pabrik dan masuk ke jalanan sepi di luar. Aska merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Ada ketakutan dan kegembiraan yang bercampur dalam dirinya. Mereka berhasil keluar dari area pabrik, tetapi perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka masih harus menempuh perjalanan panjang menuju kota besar, tempat di mana mereka berharap bisa menemukan bantuan dari pihak berwenang atau bahkan kedutaan. Mereka tidak tahu seberapa jauh jalan yang harus mereka tempuh, tetapi rasa takut akan masa depan yang semakin tidak jelas membuat mereka terus melangkah. Beberapa hari pertama setelah pelarian mereka adalah perjuangan yang sangat berat. Mereka berjalan kaki melewati hutan dan jalanan yang sepi, berusaha menghindari segala bentuk deteksi. Tidak ada tempat yang bisa mereka anggap aman, dan mereka hidup dengan rasa takut yang terus mengintai. Alif, yang sudah lebih lama berada di Kamboja, menunjukkan jalur yang bisa mereka ambil untuk menuju ke kota besar. Namun, semakin mereka melangkah, semakin mereka merasakan adanya kehadiran yang mengawasi. Terkadang, di malam hari, Aska merasa ada seseorang yang mengikutinya, meskipun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Perasaan ini semakin kuat setiap harinya. Reed dan para pengawas pasti sedang mencari mereka. Dalam perjalanan mereka, mereka bertemu dengan beberapa penduduk lokal, tetapi mereka harus berhati-hati dalam berinteraksi. Ada rasa takut bahwa siapa saja yang mereka ajak bicara bisa saja bekerja sama dengan pihak pabrik dan memberitahukan keberadaan mereka. Kepercayaan menjadi barang langka di tengah-tengah pelarian yang sangat berisiko ini. Pada suatu malam yang sunyi, ketika mereka hampir mencapai kota, sebuah kendaraan mencurigakan melintas di jalan yang mereka lalui. Aska merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap kendaraan itu dengan cemas, merasa ada seseorang di dalam yang mengamati mereka. Reed atau pengawas lain mungkin sudah mengetahui pelarian mereka. Dengan napas yang tertahan, mereka mempercepat langkah kaki mereka, berusaha mencapai tempat yang aman sebelum mereka ketahuan. "Kita harus sampai ke kota sebelum mereka menemukan kita," kata Alif dengan suara tegang, mengingatkan mereka untuk terus bergerak maju. Ketika mereka akhirnya tiba di pinggiran kota besar, Aska merasa lega, tetapi kegelisahan masih menggerogoti dirinya.
Mereka perlu mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan memikirkan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa melarikan diri hanyalah langkah pertama, dan tantangan besar akan datang setelahnya. Di kota yang ramai itu, Askam dan teman-temannya berencana untuk mencari tempat yang bisa mereka sembunyikan sementara, hingga mereka bisa menghubungi kedutaan atau pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan. Namun, meskipun mereka berhasil sampai di kota, bayang-bayang Reed dan para pengawas masih mengintai di balik setiap sudut. Mereka harus berhati-hati setiap langkahnya, karena tak ada yang tahu kapan mereka akan ditemukan. Setelah beberapa hari melarikan diri, akhirnya Askam dan teman-temannya berhasil mencapai pusat kota, meskipun rasa khawatir masih menghantui mereka. Di kota yang ramai itu, mereka berharap bisa menemukan bantuan dari kedutaan atau organisasi yang peduli dengan nasib pekerja migran seperti mereka. Namun, kenyataan yang mereka hadapi jauh lebih keras daripada yang mereka bayangkan. Malam pertama mereka di kota, mereka memilih untuk tidur di sebuah gang sempit yang gelap, bersembunyi dari pengawasan, dan menghindari jalan-jalan utama yang penuh dengan kendaraan dan orang-orang. Mereka tahu bahwa jika sampai ketahuan, semua perjuangan mereka akan sia-sia. Jika kita tidak bisa menghubungi kedutaan, kita akan sulit untuk bertahan di sini, kata Alif, sambil memandang sekitar. Kita butuh bantuan segera. Aska menatap temannya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Mereka sudah berada di kota besar, namun mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Semua upaya untuk menghubungi keluarga atau pihak berwenang di Indonesia pun terasa buntu. Mereka terjebak dalam ketidakpastian, tanpa alamat yang jelas atau seseorang yang dapat mereka percayai. Saat mereka duduk di gang sempit itu, seorang wanita tua yang tampak seperti seorang pedagang kaki lima lewat. Alif, yang memiliki sedikit pengetahuan bahasa lokal, mencoba berinteraksi dengannya. Mereka berharap bisa mendapatkan informasi tentang tempat-tempat yang lebih aman atau orang-orang yang mungkin bisa membantu mereka. Namun, wanita itu tidak terlihat tertarik. Ia memandang mereka dengan pandangan yang penuh curiga, kemudian pergi begitu saja. Aska merasa cemas, apakah mereka sedang diawasi oleh pihak-pihak yang mungkin bekerja untuk pengusaha yang telah menipu mereka. Ada perasaan yang mengganggu di dalam dirinya, bahwa mereka tidak aman bahkan di kota yang ramai ini. Jika mereka sudah menemukan kita bisa terjebak lagi, kata Askam dengan suara pelan. Hari-hari berikutnya di kota besar ini tidak lebih baik. Mereka berusaha mencari informasi dari orang-orang yang bisa mereka temui. Namun setiap kali mereka mencoba berbicara dengan orang asing, mereka merasakan adanya sikap curiga yang mengarah kepada mereka. Alif menduga ada seseorang yang mungkin sudah melapor tentang pelarian mereka, atau bahkan lebih buruk, pihak pengusaha telah melacak keberadaan mereka. Satu malam, saat mereka sedang berjalan melalui pasar malam yang penuh dengan keramaian, Aska merasa ada sesuatu yang aneh. Ada sosok yang mengikuti mereka, namun setiap kali ia menoleh, orang itu seolah menghilang di tengah kerumunan. Perasaan tidak nyaman semakin meningkat ketika mereka berjalan lebih jauh menuju daerah yang lebih sepi. Mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah kafe kecil yang tampaknya lebih sepi, berharap bisa merencanakan langkah selanjutnya tanpa terdeteksi. Namun, ketegangan terus meningkat. Mereka sadar bahwa meskipun kota ini besar, mereka tidak bisa sembarangan berjalan tanpa risiko. Alif kemudian mengingatkan Askam untuk tetap waspada dan menjaga hubungan mereka dengan orang luar seminimal mungkin. Mereka tidak tahu siapa yang bisa mereka percayai di sini. Setiap kali mereka mencoba mendekati seseorang, perasaan takut yang semakin mendalam terus menggelayuti mereka. Apakah kita harus menghubungi kedutaan? Tanya Alif suatu malam, saat mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya. Askam terdiam sejenak. Kita bisa mencoba, tapi aku khawatir mereka juga sudah mengetahui bahwa kita melarikan diri dari tempat kerja. Ada kemungkinan mereka tidak akan membantu kita. Mereka tahu betul bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari situasi ini. Mereka tidak bisa kembali ke Kamboja, dan mereka tidak bisa hidup terus-menerus dalam pelarian di kota yang besar ini. Untuk pertama kalinya, Aska merasakan rasa putus asa yang begitu mendalam. Ia merasa terperangkap di antara dua pilihan yang buruk, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, saat mereka sedang mencari-cari cara untuk bertahan hidup di kota besar ini, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Alif bertemu dengan seseorang yang mengenalnya dari masa lalu. Seorang pria lokal yang bekerja di sebuah lembaga yang membantu pekerja migran ilegal. Pria ini menawarkan bantuan kepada mereka dengan syarat mereka harus berhati-hati dan segera bersembunyi sementara waktu. Dengan bantuan pria tersebut, mereka dipindahkan ke tempat yang lebih aman di luar kota, sebuah rumah kecil yang dijaga oleh beberapa orang yang pernah bekerja di luar negeri dan juga mengalami penipuan serupa. Aska merasa sedikit lega karena mereka akhirnya menemukan tempat yang lebih aman, meskipun tetap waspada. Saat ini, kita harus tetap diam dan tidak menarik perhatian,
kata pria tersebut, sambil mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka sudah aman di tempat ini, pengawasan bisa datang kapan saja. Malam itu, Askam terbaring di tempat tidur sederhana yang ada di rumah tersebut. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari kehidupan yang tampak cerah dengan janji manis, kini ia berada dalam pelarian, bersembunyi di tempat yang jauh dari rumah, dikelilingi oleh ketidakpastian. Namun, satu hal yang ia tahu pasti adalah bahwa ia tidak akan menyerah. Ia bertekad untuk melanjutkan perjuangannya, untuk mendapatkan kebebasan yang sudah lama dirampas darinya. Dengan semangat yang masih membara, meskipun tubuhnya lelah dan pikiran penuh kecemasan, Askam tahu bahwa jalan menuju kebebasan belum berakhir. Ia hanya butuh waktu dan kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran dan mencari jalan keluar dari kehidupan yang menyesatkan ini. Hari-hari berlalu di rumah persembunyian yang sederhana. Askam dan teman-temannya mulai merasa sedikit tenang setelah pertemuan dengan pria yang memberinya tempat berlindung. Meskipun hidup mereka lebih aman, ketidakpastian tentang masa depan tetap membayangi mereka. Dalam sepi malam, Askam sering merenung, memikirkan nasib mereka yang terjebak di dunia yang penuh penipuan ini. Di pagi hari, pria yang memberi mereka perlindungan datang kembali. Wajahnya tampak lebih serius daripada sebelumnya, menandakan sesuatu yang penting. "Kalian harus segera pergi dari sini," katanya tegas. "Ada informasi yang mengatakan mereka mulai mencurigai keberadaan kalian di kota ini. Jika mereka menemukannya, bukan hanya kalian yang terancam, tetapi juga orang-orang yang telah membantu kalian." Kata-kata itu membuat jantung Askam berdebar kencang. Seperti mimpi buruk yang tak berujung, mereka kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa pelarian mereka belum berakhir. Mereka terperangkap dalam dunia yang penuh ancaman dan ketidakpastian. "Kemana kita harus pergi?" tanya Alif, suaranya terdengar putus asa. "Kemana lagi kita bisa bersembunyi?" Pria itu menghela napas dan menatap mereka dengan mata penuh kekhawatiran. "Ada satu tempat, sebuah desa terpencil di luar kota ini. Tempat itu cukup aman, tetapi kalian harus berhati-hati. Jaraknya cukup jauh, dan perjalanan kalian akan penuh tantangan." Mereka tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melanjutkan hidup. Setelah berembuk dengan teman-temannya, Askam akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa terpencil itu. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus melanjutkan perjalanan, meskipun risiko semakin besar. Pagi itu, mereka meninggalkan rumah persembunyian dan memulai perjalanan panjang mereka menuju desa yang dijanjikan. Dengan bekal seadanya, mereka berjalan kaki, menghindari jalan utama dan lebih memilih rute yang sepi dan sulit dijangkau. Perjalanan yang terasa begitu panjang, penuh rasa takut dan kekhawatiran. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di tepi jalan. Lelaki itu menatap mereka dengan tatapan tajam dan misterius, seolah bisa membaca pikiran mereka. "Kemana kalian pergi, anak-anak muda?" tanya lelaki tua itu dengan suara berat, namun penuh perhatian. Askam merasa ragu, tetapi dia tahu mereka harus berhati-hati dalam setiap interaksi dengan orang asing. "Kami hanya mencari tempat yang aman," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Lelaki tua itu mengangguk, seolah mengerti lebih banyak dari yang mereka katakan. "Berhati-hatilah. Dunia ini penuh dengan bahaya, dan kadang, kalian tidak tahu siapa yang bisa dipercaya." Setelah peringatan itu, lelaki tua itu berjalan pergi tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Askam merasa tidak nyaman, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menganalisis lebih jauh. Mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin terisolasi mereka merasa. Suasana desa yang jauh dari keramaian kota mulai terasa mencekam. Setiap langkah mereka seperti terperangkap dalam keheningan yang aneh, seolah-olah mereka sedang berjalan di tempat yang tidak ada jalan keluar. Alif merasakan ketegangan itu. "Aku takut kita berjalan ke arah yang salah," katanya dengan suara berbisik. Tempat ini terasa sangat asing dan menakutkan. Namun, Askam mencoba menenangkan temannya. "Kita tidak punya pilihan, Alif. Ini adalah satu-satunya tempat yang bisa memberi kita perlindungan. Kita harus tetap percaya." Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan melelahkan, mereka tiba di desa tersebut. Desa itu terletak di kaki pegunungan yang jauh dari kota, dengan rumah-rumah kecil yang tersebar dan dikelilingi oleh ladang pertanian yang hijau. Meskipun tampak tenang, Askam merasakan ada sesuatu yang ganjil di tempat itu. Mereka diantar ke sebuah rumah kecil yang terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya di desa tersebut. Rumah itu tampaknya dihuni oleh keluarga yang ramah, namun ada sesuatu dalam cara mereka menyambut Askam dan teman-temannya yang terasa tidak biasa.
Tuan rumah, seorang pria parubaya, terlihat tidak terlalu tertarik untuk berbicara lebih banyak, hanya memberi mereka makan dan tempat tidur untuk malam itu. Pada malam hari, Askam merasa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang telah mereka lewati, betapa jauh mereka sudah pergi, namun ketakutan dan kecemasan terus membayanginya. Suasana malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara hembusan angin yang membawa bau tanah basah. Tiba-tiba, Askam mendengar suara langkah kaki yang pelan di luar rumah. Ia terbangun dan menatap sekeliling ruangan yang gelap. Seolah ada yang mengawasi mereka. Hati Askam berdebar kencang. Ia ingin mengecek, namun ragu. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Apakah mereka aman? Malam itu, meskipun rasa kantuk datang, Askam merasa tidak bisa melepas kewaspadaannya. Ketegangan terus merayapi tubuhnya. Mereka tidak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi, dan bahkan di tempat yang terlihat tenang seperti ini, mereka merasa seolah-olah masih ada bahaya yang mengintai. Keputusan Askam dan teman-temannya untuk bersembunyi di desa terpencil ternyata tidak memberi mereka kedamaian yang mereka harapkan. Setelah beberapa hari tinggal di rumah keluarga yang memberi mereka tempat berlindung, ketegangan mulai semakin terasa. Semakin mereka tinggal, semakin mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Sesuatu yang lebih menakutkan daripada bahaya yang mengancam mereka sebelumnya. Pada suatu sore, ketika mereka tengah berbicara di teras rumah, tiba-tiba ada suara pintu dibuka dengan keras. Seorang pria bertubuh besar, dengan wajah yang keras dan tatapan tajam, masuk rumah tanpa memberi salam. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, dan seluruh penampilannya menambah aura menakutkan di dalam rumah yang seharusnya nyaman. Tuan rumah yang telah memberi mereka perlindungan tampak cemas dan dengan tergesa-gesa menyapa pria tersebut. "Ah, Anda sudah datang, Pak Randy," katanya sambil menggenggam tangan pria itu, seolah memberikan salam yang penuh keraguan. Pria itu hanya mengangguk tanpa banyak bicara, lalu melangkah ke dalam rumah. Askam dan teman-temannya saling bertukar pandang, merasakan atmosfer yang tiba-tiba berubah menjadi sangat mencekam. Sesaat kemudian, pria itu menatap mereka dengan tatapan tajam, seolah menilai mereka satu persatu. "Siapa mereka?" Pria bertubuh besar itu bertanya. Tuan rumah menjawab cepat, "Mereka hanya orang yang saya bantu. Mereka dalam pelarian dan membutuhkan perlindungan." Pria itu tidak berkata apa-apa, tetapi senyum kecil yang muncul di bibirnya justru membuat darah Askam mendingin. Ada yang salah. Sesuatu yang tidak beres. Malam itu, setelah mereka semua duduk bersama untuk makan malam, Askam tidak bisa menahan perasaan cemas yang terus mengganggu pikirannya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar, seperti bisikan-bisikan halus yang tidak bisa ia pahami. Angin malam yang seharusnya menenangkan malah terasa menakutkan, dan bayangan-bayangan di luar rumah seakan bergerak dengan cara yang tidak wajar. Setelah makan malam selesai, Askam memutuskan untuk pergi keluar sebentar. Ia membutuhkan udara segar, dan juga ingin memastikan bahwa dia bisa memikirkan jalan keluar dari situasi yang semakin sulit ini. Di luar rumah, udara terasa dingin, dan bintang-bintang di langit seperti mengawasi setiap gerakannya. Saat berjalan menyusuri jalan setapak, ia melihat sosok-sosok gelap berdiri di kejauhan, menatapnya dengan tatapan yang kosong. Rasa takut semakin menyesaki hatinya. Ia ingin segera kembali ke dalam rumah, namun ketika melangkah, sebuah suara halus memanggil namanya. Suara itu terdengar jauh, namun seakan ada seseorang yang berada sangat dekat. "Askam?" Suara itu berbisik lembut. Ia berhenti sejenak, menatap sekelilingnya, namun tidak ada siapapun. Hanya angin yang berdesir. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Askam, pergilah sebelum terlambat." Perasaan cemas dan ketakutan semakin mendalam, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari kembali ke rumah. Begitu tiba di pintu, ia melihat Alif dan yang lainnya sudah menunggu di dalam, tanpa khawatir. "Ada apa, Askam?" tanya Alif, mencoba mencari tahu. "Kamu kelihatan pucat." "Sesuatu yang aneh terjadi di sini," jawab Askam, berusaha menenangkan diri. "Aku mendengar suara-suara, seperti ada yang memanggilku, ini tidak beres." Mereka semua terdiam, mencoba mencerna kata-kata Askam. Namun, semakin lama mereka tinggal di desa ini, semakin jelas bahwa mereka tidak berada di tempat yang aman. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka mulai merasa seolah mereka terjebak dalam jebakan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pada malam berikutnya, Askam tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara bisikan yang semakin keras. Ketika ia membuka jendela untuk melihat keluar, ia melihat siluet pria bertubuh besar itu berdiri di luar, menatap ke arahnya.
Sepertinya pria itu tahu dia sedang diawasi. "Kenapa kita terus tinggal di sini?" tanya Askam dalam hati. "Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kita?" Malam semakin larut, dan suasana desa terasa semakin gelap. Askam merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya, namun ia tidak tahu harus kemana. Semua pilihan yang ada terasa penuh dengan bahaya, dan mereka tidak bisa lagi mempercayai siapapun, bahkan keluarga yang telah memberi mereka tempat berlindung. Desa ini, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, ternyata menjadi penjara yang tak terlihat. Mereka berada di ujung tanduk, dan satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi kegelapan yang semakin mendalam. Hari-hari yang berlalu semakin menambah rasa cemas di hati Askam dan teman-temannya. Mereka mulai merasa bahwa desa yang awalnya tanpa aman kini menjadi tempat yang penuh dengan ancaman tak terlihat. Setiap malam mereka terbangun dengan rasa cemas, memandang keluar jendela untuk memastikan tidak ada seseorang yang sedang mengintai, dan setiap pagi mereka merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat mereka berlindung. Pada suatu malam yang kelam, setelah beberapa hari tidak ada kejadian yang menonjol, Askam memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa sendirian. Ketika ia melewati sebuah jalan kecil yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar, langkahnya terhenti. Di depan matanya, ada sebuah papan kayu usang yang tertulis dengan tinta pudar, "Jangan masuki hutan ini." Rasa penasaran yang tak tertahankan menggerakkan langkahnya lebih jauh, meskipun peringatan itu terasa aneh. Begitu ia memasuki area hutan yang lebih dalam, suasana sekitar semakin gelap dan sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar, dipadu dengan suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun, tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depannya, muncul sosok yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Sosok itu bergerak cepat ke arah Askam, menyelip di antara pohon-pohon besar. Mungkin karena rasa terkejut dan takut, Askam tidak bisa bergerak, tubuhnya terdiam seketika. Sosok itu terus mendekat, seakan tidak terhalang oleh gelapnya malam. Siapa itu?" Suara Askam tercekat. Namun tidak ada jawaban. Sosok itu semakin mendekat, lalu dalam sekejap, Askam merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Panik, ia berbalik dan berlari secepat mungkin, keluar dari hutan tersebut. Tetapi jalan yang sebelumnya familiar kini terasa asing. Begitu banyak jalan bercabang yang membuatnya bingung. Akhirnya, ia menemukan jalan keluar dan kembali ke rumah tempatnya berlindung. Tetapi setelah malam itu, setiap kali ia melewati jalan tersebut, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Seakan hutan itu, atau sesuatu yang lebih gelap dari itu, menyimpan rahasia besar yang tak ingin dibongkar. Pada malam berikutnya, Askam memutuskan untuk mengungkap lebih banyak tentang desa ini. Ia mendekati seorang penduduk setempat yang tampaknya lebih tua dan mungkin lebih tahu tentang sejarah tempat ini. Pria tua itu, yang mengenakan pakaian tradisional desa, sedang duduk di luar rumahnya. Askam mendekat, menyapanya dengan hati-hati. "Pak, bolehkah saya bertanya tentang desa ini?" tanya Askam. Pria itu menatapnya dengan pandangan kosong, lalu setelah beberapa detik, ia menjawab, "Banyak orang datang ke sini dengan harapan dan impian besar. Tapi tidak ada yang bisa bertahan. Semua yang datang selalu berakhir dengan cara yang sama. Semua yang datang ke desa ini, mereka datang dengan tujuan yang salah." Askam terkejut. "Apa maksud Pak?" tanyanya, merasa semakin bingung. Pria itu menundukkan kepalanya, lalu dengan suara pelan berkata, "Ada sesuatu di sini yang menarik mereka. Sesuatu yang menyilaukan mata dan merayu jiwa mereka. Tetapi apa yang mereka dapatkan hanyalah kebohongan. Hanya kematian yang menanti." "Siapa yang melakukan semua ini?" tanya Askam, suara penuh rasa takut. Pria itu tersenyum sinis, lalu berkata, "Bukan manusia. Sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang ada di balik segala tipu daya ini." Pernyataan pria itu semakin memperburuk rasa cemas Askam. Apakah semua yang mereka alami ini hanya bagian dari permainan jahat yang lebih besar? Siapa yang mengendalikan desa ini, dan apa tujuannya? Pada malam itu, setelah percakapan yang menakutkan dengan pria tua itu, Askam kembali ke rumah. Ia duduk termenung, memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut pria tersebut. Mungkin benar, ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur semua ini. Dan itu bukan hanya soal pekerjaan dan impian yang hancur. Ada kekuatan yang lebih gelap yang mengendalikan hidup mereka, dan itu bisa saja menjadi alasan mengapa banyak orang tidak pernah kembali dari sini. Namun, satu hal yang Askam tidak tahu adalah bahwa mereka sudah terperangkap. Ketika seseorang memasuki desa ini dengan tujuan tertentu, mereka tidak akan bisa pergi begitu saja. Semua pintu keluar akan tertutup,
dan mereka hanya bisa menunggu hingga akhirnya mereka terjatuh dalam perangkap yang telah disiapkan dengan cermat oleh kekuatan jahat yang bersembunyi di balik desa ini. Askam tahu, jika mereka tidak segera mencari cara untuk keluar, mereka akan menjadi bagian dari cerita mengerikan ini. Satu-satunya pilihan mereka adalah melawan, atau menjadi bagian dari kegelapan yang menunggu untuk menelan mereka satu persatu. Seiring berjalannya waktu, rasa takut semakin menguasai pikiran Askam. Semua orang di sekitarnya tampak seperti menjalani hidup yang sudah tidak lagi mereka pilih, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka seperti berada dalam dunia paralel, dunia yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Askam tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Malam itu, setelah percakapan mengerikan dengan pria tua, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia mengumpulkan teman-teman satu rumah, termasuk Lira, yang mulai merasa aneh dengan keadaan desa tersebut. Mereka semua duduk berkumpul di ruang tengah yang gelap, berbicara dengan suara pelan. Rasa takut semakin merayap di setiap kata yang mereka ucapkan. Ada yang aneh di desa ini, kata Lira. Setiap malam, aku mendengar suara-suara aneh. Seperti bisikan, dan suara langkah kaki, tapi tidak ada orang yang terlihat. Askam mengangguk, matanya tajam. Aku juga merasakannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Kita tidak bisa terus tinggal di sini seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rizal, seorang teman mereka yang mulai lelah dengan keadaan ini. Kami tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Semakin lama di sini, semakin kami merasa terjebak. Benar, jawab Askam. Aku berbicara dengan pria tua itu. Katanya, ada sesuatu di sini yang menarik orang-orang ke dalam perangkap ini. Sesuatu yang menyilaukan mata dan menyesatkan pikiran. Mereka yang datang dengan harapan besar, mereka hanya mendapatkan kematian. Lira menggenggam tangan Askam. Kita harus keluar dari sini. Jika ada cara, kita harus mencobanya. Mereka semua sepakat. Mereka berencana untuk mencari jalan keluar dari desa ini, bahkan jika itu berarti mereka harus melawan segala hal yang menghalangi mereka. Namun, jalan keluar itu bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Setiap langkah mereka terasa lebih berat, seolah ada kekuatan yang mencoba menarik mereka kembali ke dalam kegelapan desa ini. Saat mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka tiba di sebuah tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Bangunan itu terletak di ujung desa, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Tidak ada suara, tidak ada orang, hanya keheningan yang aneh. Ini tempat apa? Tanya Rizal, matanya penuh rasa penasaran. Entahlah, jawab Askam, meskipun ia merasakan getaran aneh di dalam dadanya. Tapi kita harus memeriksanya. Mungkin ini jalan keluar kita. Mereka memasuki bangunan itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang terlihat seperti ruang penyimpanan. Rak-rak tua yang sudah berdebu memenuhi setiap sudut ruangan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di sana. Di dinding, terdapat gambar-gambar yang aneh, simbol-simbol yang tidak bisa mereka kenali. Askam mendekati salah satu gambar tersebut, dan semakin lama ia memandanginya, semakin ia merasa pusing. Ada rasa seperti sesuatu yang kuat menarik dirinya lebih dekat ke dinding itu. Tanpa sadar, ia meraih sebuah buku tua yang tergeletak di rak. Buku itu terlihat sangat kuno, kulitnya sudah rapuh, dan halaman-halamannya usang. Begitu membuka buku itu, Askam merasa dunia di sekitarnya berubah. Gambar-gambar yang ada di dalamnya bukan hanya sekadar gambar. Mereka adalah simbol-simbol yang menggambarkan kekuatan jahat, kekuatan yang pernah digunakan untuk mengikat jiwa-jiwa terperangkap di dalam desa ini. Dengan panik, Askam menutup buku itu dan segera menunjukkan kepada teman-temannya. Ini tidak baik. Ini bukan hanya tentang pekerjaan atau gaji tinggi. Ada kekuatan yang jauh lebih besar di balik semua ini. Sementara itu, Lira mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat, sebuah suara yang berasal dari dalam dirinya, yang memanggilnya untuk terus melangkah maju. Ia mulai melihat bayangan-bayangan samar di sepanjang koridor, seperti sosok-sosok yang mengikuti mereka. Dan semakin lama, bayangan-bayangan itu semakin nyata. Sudah waktunya, suara itu terdengar jelas di telinga Lira. Kalian semua akan ikut dengan kami. Tidak ada yang bisa keluar. Tiba-tiba, lampu ruangan padam, dan ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Mereka semua merasa terjebak di dalam dunia yang berbeda. Dunia yang dipenuhi dengan ancaman yang tak terlihat. Apa yang mereka pikirkan sebagai rumah, pekerjaan, dan kehidupan mereka,
ternyata hanyalah bagian dari ilusi besar yang mengarah pada kehancuran. Mereka berlari keluar dari bangunan tua itu, tetapi semakin mereka berlari, semakin mereka merasa terperangkap dalam ilusi ini. Desa yang mereka coba tinggalkan seakan menjadi lebih gelap dan penuh dengan jalan-jalan yang berputar, tak pernah berujung. Pada saat itu, Askam tahu, mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Mereka sudah terperangkap dalam jaringan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, sebuah perangkap yang lebih dari sekadar pekerjaan yang menyesatkan. Malam semakin larut, dan rasa cemas semakin menguasai setiap langkah Askam dan teman-temannya. Mereka mulai merasakan bahwa jalan keluar dari desa ini semakin jauh dari jangkauan. Seakan setiap arah yang mereka ambil membawa mereka kembali ke tempat yang sama, ke dalam labirin tak berujung. Ilusi yang mencengkera mereka begitu kuat, bahkan mereka mulai meragukan apakah mereka akan pernah bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Askam dan Lyra masih tidak bisa melupakan gambaran-gambaran di dalam buku tua yang mereka temukan. Setiap simbol yang tertulis mengingatkan mereka pada sesuatu yang jauh lebih jahat dari yang mereka bayangkan. Sementara Rizal, yang semula tampak optimis, mulai kehilangan harapan. Ia duduk terdiam di sudut rumah, memandangi langit malam yang gelap gulita, merasakan betapa hampa dan terjebaknya dirinya di tempat ini. "Askam, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Lyra dengan suara gemetar, seolah ingin tahu lebih jauh tentang apa yang sudah ditemukan. "Kenapa kita tidak bisa keluar? Kenapa semuanya terasa seperti mimpi buruk?" Askam menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Lyra. Tapi yang pasti, ini bukan hanya tentang pekerjaan atau uang. Ini jauh lebih besar dari itu. Kita dipermainkan oleh kekuatan yang lebih kuat daripada yang kita bisa bayangkan." Mereka bertiga diam sejenak, perasaan gelisah semakin dalam. Tidak ada jawaban yang mereka temukan, hanya keheningan yang semakin menekan dada mereka. Namun, saat mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah menemukan jalan keluar, seseorang mengetuk pintu. Suara ketukan itu tidak biasa, sangat lembut, namun penuh dengan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Askam membuka pintu dengan hati-hati. Di sana berdiri seorang wanita tua, mengenakan pakaian sederhana dengan wajah yang penuh keriput, namun matanya tampak sangat tajam. Ia tersenyum pada mereka, namun senyum itu terasa begitu tidak nyaman. "Ada yang ingin aku beritahu," kata wanita itu dengan suara serak, namun penuh kewaspadaan. "Kalian sudah berada terlalu jauh di dalam permainan ini. Tidak ada jalan pulang." Pernyataan wanita itu seperti pukulan di kepala. Askam merasa tubuhnya seperti kaku, tidak bisa bergerak. "Apa maksudmu?" tanya Askam dengan suara rendah. "Kita harus bisa keluar dari sini, kita tidak bisa terjebak di sini selamanya." Wanita itu hanya menggelengkan kepala perlahan. Tidak ada jalan keluar. Mereka yang datang ke desa ini tidak pernah bisa pergi. Kalian sudah terjebak dalam jaring yang tidak bisa dihancurkan. Apa yang mereka janjikan, itu hanya kebohongan. Mata Lyra membelalak, perasaan ngeri mulai menyelimuti dirinya. Siapa mereka? Apa yang terjadi pada orang-orang di sini? Wanita tua itu menghela napas berat, seolah beban masa lalu menekan dirinya. Mereka yang kalian anggap sebagai pekerjaan impian, hanya alat untuk menarik kalian ke dalam perangkap. Mereka menjanjikan banyak hal, tapi yang mereka inginkan adalah jiwa-jiwa kalian. Kalian akan bekerja keras, dan ketika tubuhmu sudah tidak mampu lagi, mereka akan membuang kalian seperti sampah. Rizal berdiri dengan kaget, memegang dadanya. Jadi ini semua hanya tipuan? Semua yang mereka katakan, itu palsu? Wanita itu mengangguk pelan. Mereka memanfaatkan harapan kalian, menjebak kalian dengan janji-janji besar. Tapi setelah kalian sampai, kalian tidak akan pernah bisa kembali. Selama kalian ada di sini, kalian hanya akan terus bekerja tanpa henti, sampai tubuhmu hancur. Askam merasa amarah mulai membakar dirinya. Tidak. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Kami akan keluar dari sini, apapun yang terjadi. Namun, wanita tua itu hanya tersenyum sedih. Kalian sudah terlambat. Sekarang kalian sudah berada di dalam permainan mereka. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pikirkan, itu semua sudah diputuskan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Rasa cemas semakin memuncak. Mungkin apa yang dikatakan wanita itu ada benarnya. Mungkin mereka sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka pikirkan. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak bisa mereka kontrol. Di tengah kebingungannya,
Aska mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Sebuah kelompok orang mulai mendekat. Mereka berpakaian rapi, dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mereka seperti berjalan menuju takdir yang sudah ditentukan, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. "Siapa mereka?" tanya Lira, matanya masih berfokus pada wanita tua itu. "Itulah mereka," jawab wanita tua itu dengan suara parau. "Mereka adalah bagian dari sistem yang menjerat kalian. Mereka datang untuk memastikan kalian tidak akan pernah pergi." Saat itu, dunia di sekitar Askam terasa semakin sempit. Mereka sudah berada dalam perangkap yang tidak bisa mereka hindari. Bahkan jika mereka mencoba melawan, mereka tahu bahwa kekuatan yang lebih besar dari mereka akan selalu mengawasi dan mengontrol setiap gerakan mereka. Dan dengan itu, Askam dan teman-temannya menyadari bahwa tidak ada lagi harapan. Mereka telah terperangkap dalam jaring besar yang tidak akan pernah membebaskan mereka. Desa ini, dan janji-janji manis yang menyertainya, bukanlah surga. Itu adalah neraka yang menunggu untuk menghisap setiap bagian dari mereka. Pagi itu, udara terasa lebih sesak, dan cahaya matahari yang terik hanya semakin memperburuk perasaan Askam dan teman-temannya. Keadaan yang sudah tidak bisa diperbaiki, tidak ada jalan keluar dari desa yang tak bertuan ini. Setiap detik yang berlalu seperti menggiling harapan mereka yang tersisa. Meskipun mereka mencoba untuk melawan, untuk mencari cara agar bisa keluar, kenyataan terus menghantui mereka. Mereka sudah terjebak. Wanita tua itu, yang telah memberi mereka peringatan terakhir, kini tampak semakin menghilang dalam bayang-bayang desa yang semakin suram. Dengan setiap langkahnya, rasa putus asa semakin menguasai hati mereka. Rizal sudah tidak lagi berbicara. Lira hanya bisa memandang kosong, sementara Aska mencoba mencari cara agar bisa menenangkan dirinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, semuanya sudah berakhir. "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" tanya Lira, suaranya hampir tidak terdengar. "Apa kita hanya akan menyerah begitu saja? Apakah tidak ada cara untuk keluar dari sini?" Aska menggigit bibirnya, menatap jauh ke depan. "Aku tidak tahu, Lira. Tapi aku rasa kita sudah kehabisan waktu." Dengan keadaan yang semakin memburuk, mereka memutuskan untuk menemui orang-orang yang pertama kali membawa mereka ke desa ini. Mereka berharap bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas, meskipun hati mereka sudah penuh keraguan. Jalan menuju kamp pusat semakin menakutkan. Setiap langkah mereka menuju ke sana terasa seperti melangkah ke dalam jurang yang semakin dalam. Mereka tiba di sebuah bangunan besar yang tampak terisolasi, jauh dari keramaian. Di dalamnya, beberapa pria berpakaian rapi sedang berbicara serius. Begitu mereka memasuki ruangan, semua mata tertuju pada mereka. Pemandangan itu membuat Aska merasa semakin tidak nyaman, seolah ia sedang berada di dalam ruang penahanan. "Saya rasa Anda sudah mengetahui semuanya," salah satu pria itu berkata dengan suara rendah dan tegas. "Kalian sudah berada dalam permainan yang lebih besar daripada yang bisa kalian pahami." Rizal tidak bisa menahan amarahnya lagi. "Permainan? Kami bukan pion dalam permainan Anda. Kami hanya ingin keluar dari sini dan pulang ke rumah." Pria itu tersenyum dingin. "Kalian sudah jauh di luar jangkauan. Tidak ada yang bisa mengubah nasib kalian sekarang. Kalian akan terus bekerja sampai tubuh kalian hancur, dan saat itu tiba, kami akan mencari pengganti. Itu adalah aturan yang tidak bisa diganggu-gugat." Aska menggertakkan gigi. "Kami bukan barang yang bisa kalian buang begitu saja. Kami manusia, bukan mesin." Namun, pria itu hanya menggelengkan kepala dengan simpati palsu. "Itulah yang kalian tidak mengerti. Kalian datang ke sini karena kalian percaya pada janji-janji kami, dan sekarang kalian tidak bisa lagi kembali. Tak ada yang bisa mengubah itu." Lira yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara dengan suara yang terisak. "Jadi, kami hanya akan bekerja sampai mati, begitu saja? Tanpa harapan? Tanpa jalan keluar?" Pria itu menatap mereka dengan mata yang tidak bisa dijelaskan, penuh kejam dan tak berperasaan. "Keputusan sudah diambil, dan kalian sudah masuk dalam sistem kami. Kini, kalian hanya akan bekerja sampai waktu kalian habis." Hati Askam terasa hancur mendengar kata-kata itu. Setiap usaha yang mereka lakukan untuk keluar dari desa ini, setiap harapan yang mereka miliki, semua itu terasa sia-sia. Mereka sudah terlalu jauh masuk dalam sistem yang tak bisa dibendung, dan meskipun mereka berusaha melawan, mereka tahu bahwa kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka lakukan. Di tengah keputusasaan itu, Aska merasakan sesuatu yang berbeda.
Sesuatu yang membangkitkan kembali semangatnya, keinginan untuk bertahan. Kami tidak akan menyerah begitu saja, kata Askam dengan suara penuh tekad. Kami akan melawan, entah itu sampai akhir. Teman-temannya menatapnya dengan pandangan yang penuh keheranan. Mereka merasa seperti tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, namun melihat keberanian di mata Askam membuat mereka mulai percaya bahwa mungkin masih ada sedikit harapan. Jika kita bertahan, jika kita melawan mereka, mungkin kita bisa mengubah takdir kita, lanjut Askam. Mereka mungkin sudah menganggap kita kalah, tapi kita masih punya kekuatan untuk berjuang. Dengan tekad yang baru, mereka memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Mereka akan mencari jalan keluar, meskipun itu berarti berjuang sampai akhir. Mereka akan melawan sistem yang sudah mempermainkan hidup mereka. Namun, di saat mereka bersiap untuk melangkah keluar dari bangunan itu, tiba-tiba semuanya terasa berubah. Pintu ruangan terbuka lebar, dan di hadapan mereka, muncul sekelompok orang berpakaian seragam hitam. Mereka adalah penjaga yang selama ini mengawasi dan mengendalikan mereka. Tanpa kata-kata, mereka maju dengan sikap yang penuh ancaman. Sudah cukup, kata salah satu penjaga itu dengan suara tegas. Kami tidak bisa membiarkan kalian melawan. Pertarungan yang tak terelakkan kini sudah di depan mata mereka. Keputusan sudah diambil, dan pertempuran untuk kebebasan dimulai. Namun, mereka tidak tahu apakah mereka akan mampu bertahan dalam perang yang lebih besar ini. Apapun yang terjadi selanjutnya, Askam dan teman-temannya sudah siap untuk menghadapi kenyataan. Mereka akan melawan untuk selamat, bahkan jika itu berarti mereka harus mengorbankan segalanya.